yang dipertanyakan tentang isu politik lokal. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan ucapan terima kasih dan bahagia kami karena Pak Ketum hadir atas nama Ketum diutus langsung serta jajaran DPP yang telah menebarkan spirit lebih baik lagi bagi jajaran Partai Nasdem di Sumatera Selatan. Tentu kehadiran secara fisik Pak Ketum dan seluruh jajaran menjadikan kami sebagai pengurus partai yang diperhatikan. Terkait dengan isu politik lokal, pertama saya menyampaikan terima kasih dulu kepada seluruh jajaran Partai Nasdem wilayah Sumatera Selatan sampai dengan tingkat DPRD, di mana dalam ajang kontestasi pilkada yang baru kemarin Partai Nasdem memenangkan 6 dari 7 pilkada, artinya 90% Partai Nasdem yang diusung adalah menjadi pemenang. Dan alhamdulillah ini merupakan representasi dari sebuah kedewasaan berpolitik di dalam organ Partai Nasdem yang selalu didengungkan oleh DPP untuk kita menjadi partai yang modern, paham IT tapi tidak meninggalkan kearifan lokal. Nah inilah yang kami gunakan di lapangan Pak Ketum sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Partai Nasdem ini selalu terjaga. Jadi isu nasional yang sudah disampaikan Pak Ketum dan isu lokal di wilayah ini semua terkendali dengan baik. Keanggotaan Partai Nasdem berbasis struktural itu juga menjadi hal penting. Kami dari DPP tidak lagi ingin atau hanya mendengarkan laporan Dewan Pimpinan Wilayah dari Jakarta, tapi hari ini saya sebagai Wakil Ketua Umum diperintahkan oleh Ketua Umum untuk memimpin secara langsung, memastikan, memeriksa secara langsung laporan-laporan DPW kepada DPP. Dalam rakorwil nanti, dalam pemaparan nanti, saya ingin mengecek secara langsung. Kami akan melakukan tes secara random keanggotaan nama-nama yang sudah dimasukkan oleh DPW di dalam struktur kepartaian. Kalau seperti kemarin di Lampung, ada beberapa nama yang kemudian kami ambil, kami telepon secara random memastikan apakah benar saudara anggota Nasdem, apakah benar saudara tahu bahwa saudara adalah pengurus DPRD desa ini dan lain-lain. Hal-hal seperti itu yang kami lakukan secara keseluruhan. Nah, artinya dengan seperti itu barulah kemudian kita berharap insya Allah kita siap menghadapi pemilu 2024 dan verifikasi partai di 2022 ini. Saya pikir itu yang agenda pokok yang kemudian akan kami sampaikan. Adapun mengenai isu-isu lokal, nanti Ketua DPW yang juga sekaligus Gubernur Sumatera Selatan akan memberikan penjelasan tentang isu-isu lokal yang disiapkan oleh Partai Nasdem. Perjalanan konsolidasi ini mungkin adalah langkah untuk melakukan persiapan-persiapan tersebut. Kita tahu di 2023 semua kepala daerah akan berakhir dan kemudian kepala daerah yang belum melaksanakan pilkada di 2020 setelah 2020. Artinya di kepala daerah yang akan berakhir 2022, 2023 itu akan di-PLT-kan oleh kalau bupati itu di-PLT-kan dapat oleh Mendagri, diusulkan oleh gubernur, dan kemudian kalau kemudian gubernur di-PLT-kan oleh presiden, diusulkan oleh Mendagri. Tentunya pada ruang itu, pada ranah itu bukan ruang Nasdem karena itu adalah ruang pemerintah, sehingga kemudian kita tidak mau terlibat dalam urusan-urusan pemerintahan. Tapi bagi Nasdem mempercayakan pengelolaan bernegara kepada pemerintah itu mutlak harus kita lakukan. Sehingga kami menepis semua kecurigaan bahwa nanti akan terjadi hal-hal tanda kutip menguntungkan partai tertentu. Kami percaya hari ini bahwa negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi itu tetap konsen untuk menjaga keutuhan bernegara. Beliau akan tetap menjadi wasit yang baik,
hingga kemudian akan menempatkan orang-orang yang kapabel, orang-orang yang netral dalam melaksanakan pemerintahan di daerah nanti ketika terjadi PLT dan kemudian pelaksanaan pilpres, pilkada dan lain-lain. Sehingga kemudian itu kita menepis itu. Semua kita percaya bahwa Bapak Presiden dalam melakukan itu akan tetap melaksanakan netralitasnya. Terus kemudian tentang Pak Gubernur, ya saya mengambil alih untuk menjawab itu. Saya pikir dengan beliau hadir hari ini menggunakan jas, itu adalah deklarasi. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.